sekarang diizinkan buka aja sampai jam 9 kan. Itu aja nyari tamunya susah. Dan efek dari razia gabungan itu, waduh itu berat banget Mas. Jadi kalau masyarakat merasa, kok Pemprov pilih kasih, kami tidak pernah pilih kasih. Silakan yang belnya sudah selesai, bisa meninggalkan tempat. Wisata hiburan malam terus menggeliat di tengah pandemi. Pengunjung dan pengelola tak hiraukan pembatasan kegiatan masyarakat di Jakarta. Sebagian dari mereka beroperasi secara sembunyi-sembunyi, terdesak kebutuhan ekonomi karyawannya. Diduga ada backing orang kuat ikut bermain. Kok saya nggak boleh buka? Yang itu boleh. Yang itu siapa? Isinya manusia juga, isinya kerumunan juga, kenapa itu diperbolehkan? Dan beberapa komentar dari mereka adalah itu desakan dari karyawan. Yang mereka bilang, kita nggak kena COVID, tapi kita mati kelaparan. Kemungkinan kena COVID itu, kemungkinan kita kena COVID besar. Tapi kemungkinan mati dari COVID itu presentasinya sedikit. Tapi kemungkinan mati dari kelaparan dan mati secara kehidupan karena nggak bisa bayar-bayar apapun tagihan hidup, kebutuhan hidup, dan mereka akhirnya stres dan itu bisa jelas bisa menimbulkan kematian. Akhir pekan lalu, tim telusur mengikuti razia tempat hiburan malam. Razia dilakukan oleh tim gabungan dari polisi, TNI, dan Satpol PP menyasar ke sejumlah wilayah di Jakarta Selatan. Pemirsa, kita mengikuti kegiatan razia yang dilakukan oleh TNI, Polri, dan juga Pol PP. Kita akan melihat apakah ada tempat-tempat hiburan yang beroperasi. Pada saat ini adalah PPKM Mikro dan restoran pun hanya boleh beroperasi hingga pukul 9 malam. Sedangkan saat ini sudah hampir menunjukkan pukul 12 malam. Kita ikuti, mau kemana? Sasaran pertama, razia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Tempat hiburan ini diduga kerap beroperasi melebihi jam pembatasan kegiatan masyarakat. Untuk menutupi kegiatan di dalam diskotik, biasanya fasilitas menuju diskotik seperti eskalator dan lampu dimatikan. Ini untuk mengelabui jika ada kegiatan hiburan malam di dalam. Dan benar saja, di dalam diskotik ini masih ada ratusan orang. Padahal seharusnya diskotik ini tutup pukul 9 malam. Silakan selesaikan bilnya, baru berangsur-angsur bisa meninggalkan tempat. Silakan yang bilnya sudah selesai, bisa meninggalkan tempat pelan-pelan. Bang, jadi ini setelah dilakukan pengecekan ternyata memang positif, masih operasi hingga jam segini ya Bang ya? Iya, jadi memang aturan jam 9 PPKM berskala mikro itu kita aturannya untuk bar kafe maksimal jam 9. Setelah itu baru bisa take away, tetapi ini kita menemukan salah satu tempat yang masih buka, bahkan kita lihat sendiri penuh. Oleh sebab itu kita laksanakan rapid random. Setelah itu baru selesai bill, mereka boleh pulang. Nah, memang tentunya kita nggak bisa mengawasi sampai detail tempat-tempat satu persatu. Tapi ini kebetulan kita ada yang pantauan dari laporan masyarakat, kita langsung menuju ke satu tempat. Protokol kesehatan COVID-19 tidak dijalankan dan mustahil untuk menjaga jarak. Kalau sudah melanggar seperti ini, tindakannya apa Pak? Tindakannya kami segel. Tindakannya penyegelan ya Pak? Penyegelan selama 1 kali 24 jam. Ini jadi melanggar apa saja Pak? Melanggar kayak seperti pengunjung keramaian,
lebih dari 50%. Terus jam operasionalnya lebih dari ketentuan yang berlaku. Jam 21. Ya, udah itu aja. Ini disegel sementara berapa hari atau permanen atau 1 kali seperti 24 jam. 1 kali 24 jam. Ya. Ada denda tidak? Denda sementara tidak ada. Oke, hanya penutupan 1 kali 24 jam. Nah, untuk selain tempat, untuk pengunjung di sini tidak dikenakan denda? Oh, pengunjung tidak. Tidak ya? Ya karena pemilik apa? Bar ini aja yang flow apa? Flow Barnya ini, ya? Penyedia tempat ya Pak ya? Penyedia tempat, ya. Oke. Polisi lakukan rapid test secara acak kepada pengunjung yang berada di dalam. Rapid aja. Rapid aja. Iya sih Pak. Pak dari manajemen tempat ini betul? Iya. Selama PSBB atau PPKM ini memang masih buka sampai jam berapa Pak? Enggak sih, emang dia normal sih sampai jam 9 ya. 9:10. Kenapa hari ini? Ya sebenarnya udah close deal semua sih Kak tadi. Udah kelas bil tadi kan jam berapa tadi ya? Tadi kan jam 12 lewat ya? Enggak lah, kita udah jam 11 tadi. Enggak. Jam 12 tadi. 23.30 Kak. Nah ya oke, 23.30 itu kan udah melewati. Sebetulnya tapi tahu nggak peraturan PPKM Iya. Mikro? Tahu ya? Berarti mau nggak mau terima ya dengan keputusan penyegelan ya? 1 kali 24 jam. Nunggu saya itu juga nih. Udah kan? Situ. Baik. Pemirsa, jadi ini adalah modus-modus yang dilakukan oleh pelaku di dunia hiburan. Ketika masuk, seperti yang Anda lihat, eskalator nampak mati atau tidak berfungsi, seolah-olah tempat ini tidak beroperasi. Padahal ini hanyalah untuk mengelabui petugas, seakan-akan tempat ini tidak beroperasi, padahal ternyata di dalamnya full dan tidak ada pembatasan sosial, maupun buka hingga lebih dari larut malam atau dini hari. Kami masih mengikuti razia tim gabungan ke tempat hiburan malam lainnya. Lokasinya masih di wilayah Jakarta Selatan. Ya, kita sekarang sudah ada di kawasan Kuningan. Ini masih banyak mobil-mobil yang baru keluar, tapi ini tempat sudah tutup. Tapi faktanya masih banyak mobil yang keluar. Artinya baru saja dilakukan penutupan sesaat sebelum petugas tiba. Ayo Bang, ke dalam Bang, ke dalam Bang. Pengelola diskotik langsung menghentikan kegiatan hiburannya saat mengetahui tim razia gabungan datang. Seharusnya tempat ini tutup pukul 9 malam. Namun hingga dini hari sebagian orang masih saja berkumpul di dalam. Sisa-sisa bekas kegiatan hura-hura mereka masih tertinggal di atas meja. Pelayan diskotik pun belum sempat membereskannya. Peraturan gubernur untuk tempat usaha khususnya restoran, tempat bapak itu termasuk di dalamnya. Jadi kan jam 21.00 harus tutup, Pak. Clear. Ya, kecuali take away silakan mengikuti operasional tempat usaha. Nah, kami tadi sesuai temuan lapangan kan masih ada di dalam nih Pak. Ini untuk sementara kita berikan penutupan sementara 1 kali 24 jam. Nanti berikut pemanggilan juga ke kantor. Jadi nanti mungkin Bapak Senin menghadap ke kantor. Mungkin itu aja dari jam mana. Kita BAP-nya mana tadi? Pak, berarti kooperatif ya hari ini? Iya dong.
Penyegelan 1 kali 24 jam. Ya. Jadi apa tadi setelah penyegelan harus harus datang ke kantor Satpol PP untuk ngurus atau ke Polres? Ke Satpol PP. Ke Satpol PP. Iya. Ini jadi dari semasa PSBB selalu buka sampai jam enggak. Belakangan ini kita buka agak malam ya, karena gimana ya, kita udah mencatin orang sih Mbak. Kenapa? Kita udah mencatin orang. Mencatin orang? Iya. Pengurangan karyawan karena Iya, terdampak COVID? Iya. Kecuali kalau nggak ada pengurangan orang nggak apa-apa. Saya cuma takut kriminal aja. Takut kriminal maksudnya? Iya, ntar kan orang kalau nggak punya duit kriminal. Oh. Iya dong. Ini kita lihat masih banyak pengunjung yang berada di lokasi. Ketika kita datang, tempat ini masih beroperasi, bahkan hingga dini hari. Dari semua tempat yang kita kunjungi, ternyata masih buka di pusat kota Jakarta. Bagaimana dengan kota-kota lainnya? Jika di ibu kota saja masih banyak yang melanggar. Razia kami berikutnya menyasar sebuah diskotik di wilayah Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kali ini pengunjung diskotik memberikan perlawanan. Beberapa orang tidak terima dan menghalang-halangi petugas. Keributan pun terjadi. Cakurin atas sini. Cakurin atas semuanya. Cakurin atas sini. Siap salah izin. Petugas mengejar pengunjung yang berteriak-teriak melawan. Apapun mereka terima. Oke? Siap. Udah. Siap salah. Jangan marah. Siap salah. Udah diam. Siap salah. Oke. Siap. Karena sulit ditenangkan, petugas akhirnya membawa salah satu pengunjung diskotik ini keluar. Yang jalan orang ngalasin, yang mau langsung naik ke mobil. Tadi itu kenapa Pak? Ribut-ribut kenapa Pak? Dia menghalang-halangin itu Mbak. Menghalang-halangin petugas gabungan ini. Dari tim gabungan protokol kesehatan. Dia siapa Bang? Saya nggak ngerti siapa. Dia menghalang-halangin aja. Meski pandemi, kegiatan hura-hura malam di Jakarta rupanya tak terpengaruh. Geliatnya terus berjalan bahkan hingga dini hari. Mengabaikan aturan pemerintah dan minim protokol kesehatan. Beberapa diskotik lainnya beroperasi sembunyi-sembunyi. Sekarang diizinkan buka aja sampai jam 9 kan. Itu aja nyari tamunya susah. Belum lagi dihajar sama raja gabungan terus. Udah gitu raja gabungannya itu datangnya pas di saat-saat tamu lagi lumayan. Nyari uangnya itu di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Terjadilah razia gabungan. Dan efek dari razia gabungan itu, waduh itu berat banget Mas. Tutup jam berapa Pak? 3.
Pihak keamanan diskotik menjemput pengunjung di tempat parkir. Ini dilakukan untuk mengelabui petugas jika diskotik tempatnya bekerja masih beroperasi. Sekarang diizinkan buka aja sampai jam 9 kan. Itu aja nyari tamunya susah. Dan efek dari razia gabungan itu, waduh itu berat banget Mas. Jadi kalau masyarakat merasa, kok Pemprov pilih kasih, kami tidak pernah pilih kasih. Silakan yang benar sudah selesai, bisa meninggalkan tempat. Dunia malam di DKI gemerlap lagi. Geliatnya dilakukan secara diam-diam. Tak peduli pandemi, minim protokol kesehatan. Sejumlah cara dilakukan pengelola hiburan malam untuk menutupi aktivitas mereka. Salah satunya menjemput pengunjung di tempat parkir. Cara ini sekaligus menyeleksi pengunjung yang masuk tempat mereka. Tim telusur mendapati pola ini di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Selatan. Mantan polisi, jenderal. Kenapa? Backup, ya emang gitu kan. Kebelet pipis. Aman ya? Tadi bilang jadi razia nggak jadi. Gara-gara yang mati. Iya, gara-gara dicederai. Kemudian Niko ya? Belum. Enggak, balik. Untuk masuk ke tempat ini, seluruh barang bawaan pengunjung diperiksa. Mereka menutup kamera setiap ponsel pengunjung. Kamera handphone kami pun tak luput dari aturan itu. Dengan kamera tersembunyi, inilah suasana di dalam salah satu diskotik di kawasan Jakarta Selatan. Di tempat ini tak ada yang takut dengan COVID. Hanya kita kalau weekend kita rame. Berarti Sabtu sampai Jumat? Jumat sih kadang. Kalau malam minggu kadang kurang Kak. Jumat ya paling rame ya? Ya. Hari ini aman nggak karena razia itu yang penembakan? Tadi doang sih. Apa? Tadi doang ada, cuman mantau aja. Cuman datang foto-foto doang. Hiburan malam ini benar-benar minim protokol kesehatan. Meski peraturan pembatasan kegiatan masyarakat kembali diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, rupanya tak menghalangi warga ibu kota untuk hura-hura. Dan bila ditemukan betul ada pelanggaran, langsung kami beri sanksi. Mulai dari sanksi penutupan sementara, 1 kali 24 jam, 1 kali 3, ya kan? 3 kali 24 jam, teguran, denda, sampai sanksi yang paling berat pencabutan izin. Jadi kalau masyarakat merasa, kok Pemprov pilih kasih, kami tidak pernah pilih kasih. Caranya gimana? Sederhana, kirim aja WA ke Satpol PP, ke online kami, atau langsung ke Pak Gubernur, atau Pak Wagub, atau Pak Sekda, silakan ke Pak Wali Kota. Kami pastikan kami akan langsung datang dan memberi sanksi sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Setiap 5 tahun pajak itu naik 5%. Saya nggak tahu hitung-hitungannya dari mana, logikanya dari mana. Bayangkan restoran sebelah pajaknya 10. Dia bisa jual alkohol. Ini ada bar atau karaoke. Jual makanan yang sama, ini 25%. Atas dasar apa? Apa ini bukan sebuah diskriminasi, stigma negatif, sehingga terbentuklah diskriminasi itu. Pajak total pajak hiburan ya, misalnya terakhir di 2019 itu kan 800 miliar. 800 miliar itu 25%-nya. 25% itu pajaknya doang. Berarti sisanya kan yang 75% pendapatan. Nah, itu berapa? Dan kalau ditanya masih
Bangkrut nggak Bu? Ya pasti bangkrut.